Selamat datang di Saudara Stripe, kembali lagi di konten Behind the Job. Kali ini gue bersama seseorang yang bekerja di perkapalan juga, tapi berbeda sama konten sebelumnya. Yang sebelumnya itu di kapal pesiar, tapi di sini sekarang gue bersama seseorang yang bekerja di kapal curah. Iya, Kapal curah yang di bidang batu bara. bersama Rohan Arun Ashari. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi lu udah berapa lama nih di perusahaan ini? Gua sih baru satu kontrak ya. Satu kontrak itu gua per kontrak itu gua 6 bulan. Cuma kemarin gua di kapal gua ya total 7 bulan lah. 7 bulan. Iya. Oh, berarti lu udah baru lah ya? Masih baru ya? Gua lulus juga belum 2018. Jadi lu 2018 lulus, habis itu langsung masuk apa gimana? Waktu awal sih gue nyari gue naruh CV, apply CV, dan gue dapetnya di tempat yang gue sekarang. Itu gue sama sih kayak orang-orang pada dasarnya cari kerja, ada tes juga, tes akademik, tes segala macem lah gitu. Perusahaan lu apa sih? Kalau yang di Jakarta itu gue nama perusahaannya PT Korin Global Mandiri. PT Korin Global Mandiri. Dia itu agensi, tapi yang punya kapalnya itu ownernya itu dari Korea, namanya Edge Line Shipping. Oh, ini sama ya sama yang kapal pesiar sebelumnya juga di agensi. Kalau waktu itu dia di Equinox kalau salah. Equinox Bahari Utama. Kalau di sini di Edge Line Shipping. Shipping. Oh, itu nama perusahaan kapal lu? Iya, yang owner kapalnya. Agensinya Korin Global Mandiri. Korin Global Mandiri. Gitu. Lalu masuk ke sini tuh kayak gimana caranya? Masuk ke perusahaan ini? Waktu itu sih gue emang rezeki aja sih ya. Ada info dari teman, perusahaan itu emang nyarinya lagi mintanya fresh graduate. Oke. Nah, kebetulan juga gue dimintanya yang pengalaman kapal Korea juga. Berhubung gue kemarin pas kadet itu kan gue semester 5 sama 6 itu kan gue praktek layar. Jadi gue praktek juga di kapal selama setahun, dan gue dulu kumpul sama orang Korea juga. Nah, berhubung sesuai sama yang sekarang dari temen gue itu, akhirnya gue apply di situ dan gue tes bareng teman gue yang lain juga. Alhamdulillah gue keterima di situ. Oh, lu sebelumnya di apa nih? Lu sekolah di mana? Gue di STIP, Sekolah Tinggi Pelayaran. STIP mana tuh? Di Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Marunda. Utara. Dulu sekolah pelayaran. Berapa semester tuh? 8 semester. Di sekolah tinggi pelayaran itu tuh ada berbagai macam jurusan nggak sih? Iya, cuma ada 3 sih. Jurusan gua nautika. Nautika itu navigasi. Satunya lagi teknik. Satunya lagi KTK, Tata Laksana Pelabuhan. Jadi dia nggak berlayar, dia kayak di pelabuhan bisa, di perusahaan-perusahaan pelayaran bisa. Gitu. Itu lu di mana nih? Gua nautikanya gua. Di nautika. Navigasi. Oh, di nautikanya itu tuh ada apa ya namanya ya? Pangkat-pangkatnya nggak sih? Ada. Jadi di kapal tuh ada kayak gue lulus nih kemarin, gue jadi yang Molim 3. Molim 3 tuh? Itu Molim 3 tuh sebutan istilah Inggrisnya ya third officer lah. Third officer. Jadi urutannya tuh Molim 3, Perwira 3. Molim 3, Molim 2, Molim 1 kapten. Nah, sama halnya kayak di mesin, Masinis 3, Masinis 2, Masinis 1, Chief Engineer. Nah, di kapal itu ada buat apa ya? 2 lini doang tuh? Iya. Nautika sama mesin? Cuma ada 2 part aja. 2 part aja. Iya. Selebihnya ABK? Selebihnya ABK. Dan lu di bagian nautika ini? Iya. Gitu. Lalu sekarang di Molim 3? Molim 3 gua. Molim 3. Lu berapa lama tuh sekolah? Sekolah di STIP? STIP. 4 tahun gua. 4 tahun. Sama kayak kuliah umumnya. Sama kayak kuliah umum lah. Belajarnya apa aja sih kalau misalkan di STIP? Kalau sesuai jurusan gue ya paling kayak ilmu pelayaran datar, ilmu astronomi, terus terus
Ya sesuai dengan job desk gua lah, mayoritas lah. Kayak alat-alat di kapal, alat-alat navigasinya, safety equipment di kapal kayak gitu. Itu pas lu lulus, lu langsung kayak dapat link nggak dari sekolah lu? Kalau gua enggak, tapi sebagian temen gua ada. Itu dia tergantung waktu dia prakteknya itu semester 5 sama 6 di perusahaan apa. Nah, kalau beda-beda ya? Iya, beda-beda. Ada temen gue yang langsung ntar dia saat dia lulus dia langsung apply, nggak perlu apply lagi. Jadi dia langsung ditarik aja dari perusahaan itu. Oh, ada tuh. Ya, tinggal dia training nanti dia langsung ke kapal jadi mualim 3, masinis 3 gitu. Oh, lu nyari dulu. Kalau gue kemarin cari-cari kerja dulu. Karena sebelumnya lu Sebelumnya pas gue praktek gue nggak ikat kontrak. Nggak ikat kontrak? Nggak ada, ya. Dan kapalnya beda tuh ya? Bukan shipping kayak gini? Jenis kapalnya sama, tapi beda perusahaan. Oh, jadi jenis perusahaan, berarti kayak jenis kapal. Layanannya sama, tapi kapalnya beda. Selama 7 bulan ini, apa aja yang lo dapet di kapal? Ibaratnya pengalaman kah atau apanya? Mental sih gue yang pengalaman mental gue, karena kumpul sama orang Korea kan something lah. Oh, jadi lo berapa persen sih lo di kapal orang Indonesianya? Gue di kapal cuma 18 orang, 14 orang Indonesia, 4 orang Korea. 4 orang Korea? Iya. Jadi lumayan banyak juga sih orang Indonesianya. Iya, kebanyakan Indonesianya. Cuma kenapa mental? Ya, gue cerita berdasarkan pengalaman gue aja sih. Kemarin itu gue kebetulan kurang dapat yang kurang enak lah kaptennya gitu aja. Tapi bisa dibilang nggak sih kalau misalkan di kapal tuh emang notabene keras? Enggak juga sih sebenarnya. Juga. Tergantung orang-orang internal di situ gimana. Selagi orang-orangnya semua enak, nyaman-nyaman aja sih. Tapi selama lu di sekolah gimana? Pengalaman lu? ya kayaknya sih nggak perlu gue cerita panjang lebar. Udah tau lah orang-orang. Oh gitu. Iya di sekolah namanya sekolah tinggi. Kan pasti orang pada kayak belum asal desas-desus doang. Gue pengen tahu dari yang udah bersekolah di situ. Sekolah, gua ngerasa sekolah di sana tuh lebih lekat lah ininya, relationnya lah. Kalau ketemu senior itu di luar itu lebih enak. Pasti kalau ketemu senior kita dibayarin sebagai junior. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi nggak yang semerta-merta negatifnya aja sih. Benar nggak sih kalau di sekolah pelayaran tuh sama kayak di TNI? Katanya ada yang bilang kayak gitu soalnya. Ya mirip-mirip lah, semi militer lah. Semi militer. Ya gua rasa hampir semua sekolah tinggi gitulah. Oh. Hampir semua, nggak semua sih. Oh, menarik banget ya cerita-ceritanya dari pengalamannya, dari sekolahnya, sampai dari perkapalannya juga. Nah, pengalaman menarik di kapal selama lu berlabuh nih, apa? Kalau saat gue berlabuh, kalau berlabuh ya sebenarnya biasa aja sih. Ya paling gue kayak excited, kayak gue nyampe di negara ini kan gue belum pernah lihat negara ini. Akhirnya gue bisa pesiar tuh turun jalan-jalan lah. Tapi cuma sebentar, hanya hitungan jam, 4 jam, 5 jam lah gitu. Jadi gue nggak yang kapal sandar 5 hari dan gue 5 hari di darat tuh enggak, karena gue tetap jaga di kapal. Oh iya. Lu di mana aja sih? Rutenya di mana sih? Gue tuh kemarin pertama ke Korea, terus ada gue juga ke Cina sebelum Covid. Sebelum Covid ya. Di Cina, terus gue ke Australia sama Kanada. Nah kalau kemarin konten yang kapal pesiar itu, dia bilang jam, ibaratnya kan gue tanya liburnya ya, liburnya lu kapan aja sih? Terus dia bilang nggak ada. Jadi selama dia berlabuh itu, ya jam istirahatnya lah, jam liburnya, katanya dia gitu. Nah kalau lu gimana? Kalau gue sama, nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Gitu ya? Iya, jadi kalau daily gue tuh jam 8 pagi sampai jam 12 siang gue jaga di bridge, di Anjungan. Kokpitnya. Okay. Nah, terus setelah itu gue istirahat untuk makan aja jam 12 sampai jam 1. Nah, nanti jam 1 sampai jam 4 sore gue kerja di deck. Di deck itu ya gue kayak ngecek alat-alat gue kayak safety equipment, kayak life boot, kayak ngecek life ring. Pokoknya alat-alat gue ya gue ngecek lah sesuai job gue. Itu lo nggak bete apa gimana tuh? Ya kalau ngikutin bete pasti bete ya. Bisa suap nasi ya kan, mau gimana ya kan. Kalau ngomongin suap nasi sih orang perkapalan mau bisa dibilang lah. Enggak pasti bisa disebutin ya nominalnya. Ya, untuk makan sehari-hari makan di warteg cukup lah gitu. 2 digit? Kurang lebih lah. Kurang lebih 2 digit guys.
Luar biasa ya. Nah tadi ngomongin BT, nah gue pengen tahu nih, selama 7 bulan kan tuh lama banget ya. Iya. Di kapal itu ada fasilitas apa aja sih buat lu sendiri? Kalau kapal, gua kan kapal barang tuh ya, bukan kayak kapal pesiar gitu kan. Ya, jadi terbatas aja sih, kayak gym ada, terus tempat kru messroom itu kayak tempat kumpulnya kru aja, kayak ada TV, ada karaoke, gitu aja sih. Game ada. Iya, game ada, sama wifi juga ada di kapal. Lu sempat ngerasa ini nggak? Sempat ngerasa di titik kalau lu kayak jenuh banget? Pasti. Udah jalan 4 bulan itu tuh gua udah, kepala gua mau pecah lah tiap hari. Apalagi ya atasan gua nggak ini juga kan, aduh gimana gitu, kapan gue pulang, tapi butuh uang ya kan. Gimana? Cara lu nanggepinnya gimana? Ya gue, Cara lu merelaksasi diri tuh gimana? ini akan jadi angin lalu aja, toh nanti gue di darat gue bisa menikmati ini. Oh Gitu, saat gue pulang gue ya usaha nggak akan mengkhianati hasil lah. Usaha nggak akan pernah berhasil. Iya. Jadi lu ibaratnya lu benar-benar struggling, lu bekerja Iya. untuk mendapatkan sesuatu nanti di daratnya. Iya gitu. Oh, gitu. Selagi lu punya tujuan, yang penting lu saat lu pulang tuh lu punya tujuan, lu ada goals untuk orang tua lu kah, untuk adik lu kah, untuk lu pengen ini pengen itu, lu akan lebih strong dibanding lu kosong aja. Lu punya cita-cita di kapal atau emang lu punya keturunan yang bekerja di kapal? Nggak ada. Nggak ada. Cita-cita gue simpel dulu. Gue pengen tahu luar negeri dan gue pengen naik pesawat. Oh. Karena gue kepo banget luar negeri itu kayak apa. Sama gue nggak pernah naik pesawat. Jadi first time gue naik pesawat aja itu gue gratisan dibayarin gitu loh. Luar biasa. Jadi gue naik pesawat aja gue nggak pernah bayar. Dan gue pengen apa sih naik pesawat tuh rasanya apa? Jadi cita-cita kecil aja gitu. Jadi lu intinya pengen jalan-jalan aja lah. Iya, gue pengen jalan. Dan akhirnya kenapa lu bisa terjerumus di perkapalan? Karena gue waktu gue lulus SMA tuh gue bingung, gue mau masuk kuliah tuh gue bingung gue mau ngambil jurusan apa sesuai minat gue. Dan gue pengennya tuh kalau nggak, gue mau daftar TNI tapi gue gagal. AL, gue daftar, iya tempat daftar AL gue gagal. Akhirnya gue pilih sekolah tinggi, akhirnya gue keterimanya di sini. Tadi lu pernah bilang lu sempat mau masuk TNI AL. Iya. Itu berbau-bau laut juga tuh. Kenapa lu pengen banget di laut nih? Padahal kan ada juga TNI AD. Ya kan lu perkapalan bisa juga nanti bisa jadi pilot gitu kan. Iya. Kenapa lu pengen berbau-bau laut? Sebenarnya gue nggak mikir ke situ sih, cuma saudara gue ada beberapa yang dari AL, jadi gue disaranin, jadi gue ngikut aja. Dan gue nggak pengen kuliah umum kan, gitu. Cuma karena gue gagal, terus gue cari sekolah tinggi yang lain yang sekiranya gue bisa keluar negeri gitu. Akhirnya gue pilih lah STP ini, Dan akhirnya mendapatkan alhamdulillah pekerjaan yang pas dan sesuai dengan passionnya ya. ya. Emang passion lu ya itu ya? Enggak juga. Enggak juga, bukan passion juga sih. Jatuhnya apa nih? Nggak ada sih yang sebenarnya di laut tuh enak tuh, nggak ada. Dia paling enak lu kerja di darat tuh tiap hari ketemu keluarga lu. Iya. Ya semua ada timbal balik lah, ada plus minus pasti. Nah, pesan dan pesan lu terhadap misalkan viewers yang kepengen sama kayak lu nih bekerja di kapal, ingin menghasilkan uang di laut misalkan gitu. Pesan apa? Bukan pesan dan pesan sih, kayak pesan-pesannya itu apa nih? Pesan-pesannya gimana ya? Kalau sesuai pengalaman gue ya, Soalnya kan pada galau mungkin kan kayak, aduh kerja di laut tuh kayak gimana sih, kan udah dijelasin Iya. gitu kan. Ini kayak akhirnya dia mendapatkan sesuatu pengalaman lah yang baru dari video ini. Lalu pesan-pesannya apa nih buat orang-orang di luar sana? kalau pesan-pesan buat gue sih, rezeki itu nggak harus nyari yang jauh, nggak harus di laut juga. Oke. Dan di darat pun banyak lah pekerjaan yang terpampang buat orang-orang pada umumnya gitu kan. Ya, jadi ya menurut gue tuh waktu itu penting. Sekarang buat apa lu taruhlah umur lu 60 tahun dan lu 40 tahun di laut, lu ngapain walaupun lu punya uang. Jadi lu buang hidup lu gitu aja gitu. Di laut ada batasan umur nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sampai 60 tahun pun bisa Iya, kapten-kapten tuh ada yang sampai umur 70 gitu. Selagi dia masih kuat gitu. Oh Ya. gitu. Cuma kalau udah terlalu tua juga biasanya sih perusahaan nggak akan mau juga. Gitu. Tapi lu tujuannya kan ingin menjadi kapten nih, apa enggak? Apa lu batasnya di mana nih? Tujuan pekerjaan lu?
Untuk gua sebagai sampai jabatan apa sih gua nggak ada, tapi gua pengennya tuh kayak berlayar 5 tahun aja. 5 tahun aja. 5 tahun ntar Soalnya? setelahnya entah gua cari kerja di darat atau gua buka usaha sih. Mungkin gua lebih kayak buka usaha lah. Ngumpulin uang, Ngumpulin uang, nikah,